Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ahom. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yasman Harifah SPD. Saya mengajar di kelas 8 di SMP Negeri 2 Gunung Sitoli, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas 8 semester 1 dengan pokok pembahasan bab 5 zat adiktif dan zat adiktif. Subtema zat adiktif. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon saran dan masukan supaya pembelajaran saya di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ahom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya meminta salah satu dari anak-anak kami untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bergabung dalam doa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak kami semua. Semua yang sudah hadir hari ini? Iya. Oke, kedua kelas, siapa saja yang belum hadir? Yufika dengan Fida, 2 orang sakit. Yufika sama dengan Fida sakit. Baik, sebelum kita lanjutkan dulu, Bapak akan mengingatkan anak kami untuk mengecek kerapian kalian. Baik itu kaki bajunya dimasukkan di dalam, begitu juga dengan tempat duduknya dirapikan. Dan ketika ada sampah di dalam laci, silakan dibuang di tempat sampah. Supaya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, baik. Pada hari ini kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kesehatan kepada kita pada pagi hari ini. Baik. Bapak akan mengingatkan pembelajaran kita minggu lalu. Nah, siapa yang masih ingat judul materi kita minggu lalu? Oh, gangguan sistem pencernaan. Nah, apa saja gangguan sistem pencernaan pada manusia kemarin? Siapa yang masih ingat? Obesitas, hepatitis, diare, konstipasi, vitamin dan mineral. Ya, bagus. Jadi anak kami sudah memahaminya. Dan organ apa saja yang mengalami penyakit? mulut, tenggorokan, lambung, usus besar atau usus kecil, dan anus. Ya, bagus. Ini sudah benar-benar dihafal ya. Nah, sebelum kita lanjutkan dulu, Bapak akan memberikan briefing kepada kita semua. Kita coba ya. Selamat pagi. Ya, luar biasa. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti yang kita lakukan adalah kita akan mengidentifikasi makanan dan minuman kemasan yang ada di sekitar lingkungan kita, yaitu membeli jajanan-jajanan yang sudah siap saji. Jadi ini nanti coba kita identifikasi. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan memberikan pretest kepada kita sebelum kita masuk pada pembelajaran atau materi selanjutnya. Jadi ini tahap awal mengetes sejauh mana pemahaman anak-anak kami. Satu orang untuk mengambil soalnya dan dikerjakan nanti di selembar kertas, ditulis nama, tulis jawaban. Jadi saya beri waktu nanti 3 menit. Oke, jika sudah siap nanti masing-masing kelompok, ketua kelompoknya nanti silakan serahkan nama saya jika sudah siap. Gimana? Sudah siap? Oke.
yang sudah siap, satu orang pokoknya dengan tunggu saya akan bawa. Nah, jadi apa tadi yang kita bahas? Kita membahas tentang materi zat. Nah, manfaat setelah kita mempelajari materi tentang zat aditif, kita dapat tahu bahwa dengan mempelajari materi zat aditif, kita tahu apa saja zat aditif yang ada di dalam makanan. Jadi tentu juga anak-anak kami setelah mengetahuinya, mempelajarinya, bahwa dengan mempelajari seperti itu, bahwa ada efek samping jika minum makanan siap saji. Jadi itu manfaatnya, artinya bisa kita hindari, kita bisa mencegahnya sebelum kita membeli makanan-makanan siap saji, dan akan mengakibatkan jika terus-menerus kita mengkonsumsinya. Nah, tujuan pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini, yang pertama adalah A, menjelaskan pengertian zat aditif. Kemudian B, menjelaskan jenis-jenis zat aditif. C, membedakan zat aditif alami dan buatan. D, mengidentifikasi zat aditif alami dan buatan dan pada makanan dan minuman kemasan. E, menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan zat aditif buatan terhadap kesehatan. F, menemukan cara mengurangi penggunaan zat aditif. 9, menyajikan hasil identifikasi berbagai zat aditif dalam kemasan makanan dan minuman. Dan H, membuat produk zat aditif berwarna dan buatan secara sederhana. Nah, ini kan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak sudah memesan kemarin masing-masing kelompok membawa makanan atau minuman kemasan siap saji. Ini sudah disediakan ya? Oh, kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Nah, sekarang Bapak akan membagikan NKPD dan bahan ajar. Saya mohon untuk satu orang satu kelompok mengambil NKPD-nya. Baik, Bapak sudah membagikan bahan ajar dan NKPD-nya. Kemudian juga saya ingatkan, Bapak akan menilai siapa saja yang lebih aktif. Jadi jangan nanti satu orang mengerjakan, yang lain pada mencari aktivitas, bermain sama-sama, bicara. Jadi salah satu penilaian kepada Bapak juga nanti siapa yang aktif di kelompok 1. Begitu juga dengan kelompok 2, 3, dan 4. Baik, coba kita berlihat di sini ya. Sering kalian membeli jajanan-jajanan seperti yang digambar di atas? Nah, apa yang kalian ketahui tentang makanan-makanan ini? Ini makanannya, kenapa warna makanan tersebut lebih cas daripada yang biasanya? Karena ada zat aditif. Nah, ini zat aditif ini di atas, adakah yang alami dan buatan? Ada. Seperti contohnya itu di atas. Nah, seperti yang ini kan, ada minuman botol, warnanya berbeda-beda. Iya. Zat aditif yang dicampurkan itu zat aditif alami atau buatan biasanya? Buatan ya. Nah, kemudian ini lagi ada makanan minuman jajanan. Nah, ini berwarna semua. Nah, apakah anak-anak kami sering membeli jajanan-jajanan seperti ini kan? Nah, ini ada semacam makanan siap saji.
Nah, coba kita amati juga video. Ini nanti anak-anak kami akan menentukan judulnya dan tentukan rumusan masalahnya. Kemudian berikan hipotesisnya. Nah, baik, kita coba amati video di atas ya. Balai Besar Kom Semarang melakukan pengawasan kepada para selama bulan Ramadan. Masuk makanan dari 218 sampel makanan yang diperiksa. Diketahui ada 8 sampel makanan yang mengandung zat berbahaya seperti formalin dan berwarna tekstil. Pengawasan makanan ini dilakukan sebagai bentuk melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan selama bulan Ramadan yang menjelang Lebaran. Kalau terjadi penurunan penyalahgunaan bahan makanan, artinya berarti bisa ada penyalahgunaan bahan makanan aja. Saya kunci Kompas TV Semarang. Oke, baik. Nah, setelah mengamati video ini, apa yang kalian dapat? Apa informasi yang bisa disampaikan dalam berita ini? Nah, bahan makanan yang mengandung zat berbahaya. Nah, zat berbahaya itu apa tadi? Zat aditif. Nah, bagaimana kalau terus kita konsumsi zat aditif ini akan menimbulkan penyakit? Iya. Penyakitnya seperti apa contohnya? Bisa saja keracunan karena banyak makan. Ada juga cacat kelahiran. Nah, bisa juga. Nah, setelah diidentifikasi dari Badan POM, mereka mendapatkan beberapa bahan makanan ya yang menggunakan zat aditif pewarna. Nah, ini anak-anak kami nanti akan mengidentifikasi juga bahan makanan yang telah dibawa oleh anak-anak kami. Pertama, itu judulnya adalah mengidentifikasi zat makanan dan minuman. Kemudian, berikan rumusan masalahnya. Kemudian nanti berikan hipotesisnya di dalam LKPD. Jadi silakan anak-anak kami dikerjakan. Saya beri waktu nanti 30 menit untuk mengerjakannya. Biar ada sedikit gambaran tentang materi nanti, kita coba masuk kepada video materi tentang aditif. Coba halo. Baik, dari kelompok 1, coba sebutkan apa saja bahan makanan yang telah anak-anak kami bawa, yang telah dibawa. Apa saja ini kelompoknya, apa saja bahan makanan? Oke, baik. Terima kasih. Masing-masing kelompok sudah membawa ya. Nah, silakan dikerjakan di LKPD-nya. Silakan diidentifikasi bahan makanan yang telah dibawa oleh masing-masing kelompok. Oke, silakan dikerjakan ya. Ada di sini. Silakan dibaca. Apa saja dalam
Sudah. Oke, baik, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi identifikasi minuman kemasan dari kelompok 1. Diberi kesempatan. Kita akan mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Baik, kami akan membacakan hasil pengamatan kami yang diwakili oleh kami. Kami akan membacakan hasil pengamatan kami. Setelah kami mengamati video dan gambar di atas, kami mendapatkan judul yaitu mengidentifikasi zat aditif pada makanan dan minuman kemasan. Kami mendapatkan rumusan masalahnya ialah ada 2 yang kami dapatkan, ada 3. Kami mendapatkan hipotesisnya ialah pertama, zat aditif adalah bahan yang ditambahkan pada makanan untuk memperbaiki atau warna pada makanan atau minuman agar menarik. Kedua, jenis-jenis zat aditif yang adalah pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Ketiga, yang dimaksud dengan zat alami ialah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Kami telah mengamati zat aditif pada makanan dan minuman kemasan yang telah kami bawa. Pertama, pada minuman ale-ale. Zat aditif yang terdapat ialah natrium siklamat 20 mg atau 200 ml. Jenis zat aditifnya ialah pemanis buatan. Kedua, kacang pada makanan kemasan atau kacang atom ialah yang terdapat ialah bahan pemanis yaitu aspartam. Bahan pemanisnya yaitu pemanis buatan. Dan ketiga, pada sari mie gelas, zat aditif yang terdapat ialah bahan pengawet yaitu fosfat dan antioksidan PBHQ. Dari hasil pengamatan, sebutkan jenis-jenis zat aditif yang terdapat pada kemasan makanan dan kemasan minuman. Kami telah menjawabnya yaitu pertama, pewarna, kedua, pemanis, ketiga, pengawet, 6, dan keempat, pengental. Kesimpulan. Pertama, zat yang bisa kami simpulkan ialah zat aditif adalah merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Kedua, ialah zat aditif berfungsi untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Inilah hasil pengamatan kami yaitu zat warna alami dan zat warna buatan. Jika ada pertanyaan dari kelompok 2, dapatkah kelompok 1 kembali menjelaskan apa itu zat aditif? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelindasan, dan kemenarikan makanan dan minuman. Baik, dari presentasi kelompok 1, terima kasih. Dan ini sudah diberikan pertanyaan dari kelompok 2 dan dijawab sangat baik sekali. Ini tadi mengenai zat aditif dan apa saja akibat dampak dari penggunaan zat aditif. Jadi bagaimana kelompok 2 sudah dipahami semua dari kelompok 1? Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Baik, sekarang kita akan presentasi dari kelompok 2. Baik, saya ulang perhatiannya untuk kita dengarkan hasil presentasi. Dipersilakan kepada kelompok 2 untuk presentasikan. Baik, setelah kita memperhatikan, mengamati video yang telah ditayangkan oleh Bapak Guru di atas tadi, kami dapat menyimpulkan suatu judul presentasi kami, yaitu mengidentifikasi zat aditif pada makanan dan minuman kemasan. Di sini kami mendapatkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah apa itu yang dimaksud dengan zat aditif. Di sini kami menemukan
hipotesis atau jawaban sementara, yaitu zat aditif adalah bahan yang ditambahkan pada makanan untuk memperbaiki atau warna pada makanan atau minuman agar lebih menarik. Di sini kami telah mengidentifikasi zat aditif pada makanan dan minuman kemasan. Pertama, pada makanan atau minuman ale-ale. Zat aditif yang kami amati adalah natrium siklamat 20 mg atau 200 ml. Jenis zat aditif yang terdapat ialah pemanis buatan. Selanjutnya, bungkus makanan di sedap instan. Zat aditif yang terdapat ialah bahan pewarna, yaitu vitamin C untuk memberikan warna kuning. Jenis zat aditif ini berasal dari pewarna buatan. Zat aditif terbagi dua, yaitu alami yang diperoleh dari alam dan buatan yang diperoleh melalui proses reaksi sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Selanjutnya, top kelima, 4 golongan zat aditif yang sering ditambahkan pada makanan ialah pewarna, pemanis, pengawet, serta pengental. Ini jadi hasil diskusi dari teman-teman. Jika ada informasi atau ada pertanyaan dari teman-teman, bisa ditanyakan sekarang. Tuliskan jenis-jenis zat aditif. Jenis-jenis aditif adalah 1. Pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pemenuh. Oke, baik. Apakah sudah dipahami penjelasan dari pertanyaan? Kelompok 3 sudah paham? Sudah. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 2. Berikan aplaus. Baik, sekarang kita akan mendengar hasil diskusi dari kelompok 3. Oke, kami persilakan. Baik, kami akan mempresentasikan tentang zat aditif. Setelah kami mengamati video dan gambar di atas, kami menentukan judul yaitu mengidentifikasi zat aditif pada makanan dan minuman kemasan. 1. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan pada makanan untuk memperbaiki atau warna pada makanan atau minuman agar menarik. 2. Jenis-jenis zat aditif adalah pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. 3. Zat aditif alami yaitu pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Hasil identifikasi zat aditif dalam makanan dan minuman, contohnya yaitu minuman ale-ale. Zat aditif yang diamati yaitu natrium siklamat 200 mg atau 200 ml. Jenis zat aditif yaitu pemanis buatan. Jenis-jenis zat aditif adalah pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Baik, kami telah membuat zat aditif alami dan zat aditif buatan. Jika ada pertanyaan dari kelompok 4, kami persilakan. Apakah yang dimaksud dengan zat aditif? Baik, sekarang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan pada makanan untuk memperbaiki warna pada makanan dan minuman atau minuman. Baik, demikian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, demikian berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok 4. Baik, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Dipersilakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami dari video di atas yang disampaikan oleh teman kami Adi. Setelah mengamati video dan gambar di atas, kami membuat judul yang tepat untuk proyek yang akan dilaksanakan. 1. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan pada makanan ini memperbaiki atau warna pada makanan atau minuman agar menarik. 2. Jenis-jenis zat aditif adalah
pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemus. Yang dimaksud dengan zat aditif alami yaitu pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Sedangkan yang dimaksud dengan zat aditif buatan yaitu diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. 3 zat aditif yaitu pemanis, gula, madu, sekulamat, pewarna, kunyit, cacing hijau, PCF, penyedap, MCG, bawang putih, dan sedangkan pengawet yaitu garam, ascorbat, nisin. Kami menemukan hasil pengamatan diskusi kami dalam tabel hasil identifikasi kami tentang zat aditif dalam makanan dan minuman kemasan yaitu kacang garuda. 1. Bahan pengawetnya yaitu dioksida atau TBH. 2. Bahan pemanis yaitu garam dan gula. Yang keempat yaitu sarimi gelas rasa sari ayam. Bahan pewarna yaitu daktazin untuk memberikan warna kuning. Bahan pengawet antioksidan TBH atau pengawet buatan. Bahan pemanis yaitu garam. Bahan penyedap yaitu berupa monotatrium, glukamat, perisa sintetik dari sari ayam. Jenis-jenis zat aditif adalah pewarna, pemanis, penyedap, pemberi aroma, pengental, pengemus. Zat aditif terbagi menjadi 2 yaitu zat aditif alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya dari tumbuhan dan hewan. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Inilah hasil pengamatan kami yang kami buat zat aditif alami dan buatan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Sebutkan masing-masing 3 zat aditif, golongan pemanis, pewarna, penyedap, dan pengawet. Pewarna 1. Suji dan kunyit. 2. Tartrazin dan eritrosin. Pengawet 1. Garam dapur dan keluar. 2. Asam benzoat dan garam aktif. Penyedap jahe dan serai. 2. Monosodium glutamat. Pemanis 1. Gula tebu dan madu. 2. Sakarin dan aspartam. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Dan bagaimana kelompok 1 sudah paham? Oke. Baik, berikan tepuk tangan kelompok 4. Oke. Baik, untuk perhatian sebentar. Mungkin ada beberapa tadi penyampaian tentang materi zat aditif yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Saya cuma bertanya sama anak-anak kami juga, dan saling juga yang ada yang menanggapi nanti, saling menanggapi, kemudian nanti anak-anak kami memberikan kesimpulan apa itu yang dikatakan dengan zat aditif. Zat aditif adalah bahan yang sengaja ditambahkan pada makanan atau minuman kemasan agar terlihat warnanya, agar terlihat menarik dan mencolok. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang dari presentasi teman kalian tadi di depan, tolong berikan dari 3 atau dari 2 jenis itu, berikan contohnya apa nama bahan zat aditif alami dan zat aditif yang sintesis atau buatan. Bisa. Seperti
penyedap dari penyedap alami, di antaranya ialah jahe dan serai. Sedangkan penyedap buatan ialah monosodium glutamate. Oke, baik, terima kasih. Baik, adakah anak-anak kami yang bisa menyimpulkan dari beberapa poin atau pertanyaan yang saya sampaikan dan juga dengan tanggapan dari anak-anak kami? Oh ya, silakan. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarik makanan dan minuman. 2. Bahan aditif ada yang bersifat alami dan buatan. Bahan aditif dapat berupa bahan aroma, pemanis, pengawet, dan penyedap. 3. Penggunaan bahan aditif buatan harus menggunakan bahan diizinkan oleh pemerintah yang sudah melebihi jumlah maksimal yang diinginkan. Penggunaan bahan aditif alami lebih aman dibandingkan bahan aditif buatan. Oke, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Baik, kita menyimpulkan bersama-sama. Baik, kepada anak-anak kami, kita sudah belajar tadi tentang materi zat aditif. Nah, zat aditif adalah merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Nah, itu yang dikatakan dengan atau penjelasan dari zat aditif. Dan kemudian macam-macam zat aditif. Ini jelas tadi yang kita sampaikan dan sudah dipresentasikan oleh kelompok masing-masing. Ini ada 7. Ada pewarna, pemanis, penyedap, pemberi aroma, dan pengemulsi. Pengental atau pengemulsi ya. Oke, selanjutnya lagi. Ini contoh pewarna alami. Di sini ada contohnya orange. Ada bahan alamnya itu wortel. Contoh tadi kita ambil satu buatan. Ini contohnya kalau warna kuning ada tartrazin. Nah, itu dari pewarna. Kemudian pemanis. Ini pemanis merupakan adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan. Penyedap. Ini penyedap tadi. Ini biasa kita temui ada garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh. Ketujuh adalah pengemulsi. Ini biasanya dipakai-pakai kalau bikin kue. Ini contohnya alami adalah telur. Jadi itu kembangan kalau sudah dikasih telur ya. Sedangkan untuk buatan adalah gliserin, monosetreat atau ester. Ini bisa juga ditambahkan ke dalam bahan makanan. Oke, ini dampak tadi yang dampak menggunakan atau mengkonsumsi makanan siap saji yang di dalamnya terdapat yang namanya zat aditif. Ini ada beberapa, ada keracunan, kerusakan saraf, cacat kelahiran, gangguan gastroenteritis, kejang-kejang, dan kelainan pada pertumbuhan. Nah, kemudian cara mengurangi, ada beberapa cara mengurangi sudah disampaikan oleh anak-anak kami tadi. Mengatakan bahwa mengurangi mengonsumsi makanan siap saji ini juga perlu diawasi, dikontrol supaya jangan membeli jajanan-jajanan yang mengandung zat aditif atau jajanan sembarangan. Tadi kita sudah menjelaskan dan sudah menyimpulkan bersama dan kita juga sudah saya pikir untuk menyimpulkan. Sekarang saya akan memberikan proses yang terakhir bersama dengan yang tadi. Siapkan satu lembar kertas, tulis nama dan dijawab. Oke, satu orang dari masing-masing kelompok untuk mengambil soalnya. Baik, silakan dikerjakan dan waktu 2 menit lagi. Oke, sudah ada yang siap? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan oleh masing-masing kelompok. Baik, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kita cukupkan dan materi kita ke depan yaitu adalah materi tentang zat aditif. Jadi silakan dibaca-baca supaya ada pengetahuan anak kami juga tentang pembelajaran kita minggu depan yaitu pembelajaran zat aditif. Kita akan berdoa sebelum kita presentasi.
kita pulang ya, kita berdoa. Dan saya meminta salah satu dari anak-anak kami untuk memimpin kita dalam doa. Bapak cobalah berguru kami mengajarkan pada ini belajar dari sekolah belum Bapak cobalah secara berikan kepada kamu sengaja tidak sengaja pun dia aktif dari sekolah kawan kamu. Amin.